Kemudian yang kedua, yaitu kita memohon ilmu yang bermanfaat. Ini setiap hari. Ya, setiap hari kita berusaha memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Tidak ada permintaan yang paling baik yang kita pohonkan kepada Allah melainkan ilmu yang bermanfaat. Sebab apa? Sebab Allah menyuruh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Bukan tambahkan harta, tambahkan ilmu. Untuk harta itu pasti orang dapatkan harta. Cuma kita minta kepada Allah yang halal. Maka Nabi berdoa setiap selesai salat subuh, Nabi mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Ilmu yang bermanfaat. Sebab ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu dibagi oleh para ulama, ilmu nafi', ilmu ghair nafi'. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ini ilmu apa yang datang dari Allah, ilmu apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu apa yang datang dari Allah, Rasulnya, dan dari para sahabat. Maka dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwa al-ilmu qala Allah, qala Rasuluhu, qala sahabah. Ilmu itu apa yang datang dari Allah, Rasulnya, para sahabat. Maka dikatakan oleh Imam Al-Auza'i bahwa apa saja ilmu yang tidak datang dari sahabat Nabi bukan ilmu. Kata Imam Al-Auza'i, Imam Ahlus Syam, Imam Ahlus Sunnah dari Syam yang wafat tahun 157 Hijriah. Kata beliau, apa saja yang tidak datang dari sahabat Nabi itu bukan ilmu. Jadi ilmu yang syar'i, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang datang dari Allah, Rasulnya, para sahabat. Maka kita mohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. 3 Nabi minta, setiap pagi Nabi minta 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anda perhatikan ini. Nabi minta kepada ilmu yang bermanfaat karena ilmu ini yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ada ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti apa? Ilmu sihir, ilmu dukun, filsafat, dan yang lainnya enggak bermanfaat. Seperti dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf. Tidak bermanfaat ilmu-ilmu itu. Masih banyak lagi yang lain ilmu tidak bermanfaat. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat setiap hari. Sebab ilmu ini yang merupakan imamul amal. Kita bisa mengamalkan Islam dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa kita mengamalkan Islam. Antum mau wudu harus ada ilmunya. Antum mentauhidkan Allah ada ilmunya. Antum mau sholat ada ilmunya, harus ilmu dulu. Maka dikatakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Imam Bukhari mengatakan ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Kemudian beliau membawakan dalil, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Fa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah memulai dengan apa? Fa'lam, ilmu sebelum berkata dan berbuat. Makanya kita minta ilmu yang bermanfaat karena ini imamul amal, imamnya amal. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, kata beliau al-ilmu imamul amal. Ilmu imamnya amal. Kita bisa melakukan amal-amal itu dengan ilmu. Maka anda perhatikan bahwa agama Islam ini agama ilmu. Di samping agama tauhid, agama ilmu. Makanya kita ketika melakukan amal jangan ikut-ikutan. Ilmunya harus ada. Harus ilmunya, belajar. Dan nggak boleh merasa cukup ilmu nafi. Kemudian yang kedua, Nabi minta semua permintaan Nabi bermanfaat, semuanya permintaan Nabi. Doa Nabi semuanya manfaat. Maka antum cukupkan dengan doa-doa Nabi sudah cukup. Kemudian warizqan thayyibah, rezeki yang halal. Rezeki sudah pasti semua diberikan rezeki oleh Allah. Seluruh makhluk tidak akan mati kecuali kalau rezekinya sudah habis, jatah rezekinya sudah habis. Ya, binatang, manusia atau yang lainnya tidak akan mati kalau jatah rezekinya sudah habis baru dia mati. Yang kita cari, yang kita minta kepada Allah apa? Yang halal. Sebab rezeki itu ada yang syubhat yang datang kepada kita. Ada yang haram. Sebab Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, sayati 'ala nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadha al-mal am min halalin am min haramin. Akan datang satu zaman orang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari yang halal, apakah dari yang haram. Dia tidak peduli. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dalam sahihnya.
Makanya kita harus betul-betul mencari yang halal, bukan yang haram dan bukan yang syubhat. Ini merupakan kebahagiaan. Ilmu merupakan kebahagiaan. Kemudian rezeki yang halal merupakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Sebab dengan rezeki yang halal, doa kita pun akan diterima oleh Allah SWT. Maka banyak orang yang nggak diterima doanya karena apa? Makanannya dari yang haram, makanan dari yang subhat, nggak diterima doanya oleh Allah SWT. Ketika Nabi menyebutkan tentang seorang yang jauh dalam perjalanannya, pakaiannya kusut, rambutnya kusut, Nabi sebutkan, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaian dari yang haram, dia diberikan kecukupan dari yang haram. Dari bagaimana akan dikabulkan doanya? Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim, dan hadis ini hadis yang ke-10 dari Arba'in An-Nawawi. Hadis yang ke-10 dari Arba'in An-Nawawi. Bagaimana akan dikabulkan doanya oleh Allah SWT? Makanya yang kedua kita minta rezeki yang halal. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalah. Antum perhatikan, ingat ya, ikhwan dan akhwat. Kita, meskipun kita sudah amal ikhlas karena Allah, meskipun kita sudah ittiba kepada Rasulullah, tetap kita selalu mohon kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah. Jangan antum mengatakan, oh sudah pasti amal kita diterima oleh Allah. Dari mana antum tahu amal diterima? Dari mana amal kita tahu diterima? Banyak orang beramal ikhlas, ittiba, kita nggak tahu diterima oleh Allah. Itu syarat amal, tapi diterima dan tidaknya tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena antum perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihi wassalam selesai membangun Ka'bah. Ka'bah kiblatnya kaum muslimin. Kiblatnya kaum muslimin. Dan yang merintahkan membangun Ka'bah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Wahai Rabb kami, terimalah amal kami, Engkau yang Maha mendengar, Engkau yang Maha mengetahui. Ikhlas karena Allah, mengikuti petunjuk Allah dibangun Ka'bah itu, tapi tetap masih minta kepada Allah, ya Allah terima amal kami. Sekarang kalau kita lihat orang sudah nuntut ilmu, amalkan, udah selalu pasti ikhlas. Ramadan puasa selesai maksiat dianggap sudah diterima amalnya. Begitu juga haji selesai semuanya pakai nama haji, dianggap sudah terima amalnya. Kita nggak tahu diterima atau tidak, kita nggak tahu. Tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Maka kita mohon agar diterima amal kita. Sampai ada seorang ulama selalu mengatakan, kalau sampai satu amal saya diterima oleh Allah, saya sudah bersyukur kepada Allah, akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Makanya kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang diterima. Jangan kita yakin sudah pasti diterima. Antum lihat para sahabat. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Selesai puasa, mereka rajin salat malam, baca Al-Quran, puasa, dan amal-amal kebajikan yang sangat banyak yang mereka lakukan. Selesai puasa, mereka bertemu di antara mereka, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan kamu doa kepada Allah, mudah-mudahan diterima. Mereka nggak yakin, sudah pasti puasa kita diterima oleh Allah. Tidak. Salat malam diterima, diceritakan semua orang bahwa saya salat malam, i'tikaf, semua amal baiknya diceritakan. Apa diterima atau tidak kita nggak tahu. Ini penting, antum perhatikan, ini penting. Karena apa? Karena kadang-kadang kita gurur dengan amal kita, tertipu dengan amal kita. Dianggap kita akidahnya benar, manhaj kita benar, amal kita soleh, pasti diterima. Belum tentu. Kita tetap mohon kepada Allah agar amal kita diterima. Tapi kita memastikan diterima, kita tidak tahu. Kita terus mohon kepada Allah, ya Allah terimalah amal kami. Terima ya Allah amal kami, terima amal kami. Selalu seperti itu. Selalu. Para ulama selalu berdoa agar diterima amalnya. Di samping minta ilmu yang bermanfaat, mohon agar amalnya diterima. Dan kita hafalkan antum doa-doa ini yang saya tulis ini, antum hafalkan doa-doa ini. Sebab doa ini mudah. Dan antum juga ajarkan kepada istri antum, anak antum hafalkan ini. Ini berapa doa? Ya saya tulis di sini, di antaranya Allah manfa'ni ma'alam. Di samping Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allah manfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Di antaranya juga doa Nabi berlindung kepada Allah dari doa yang tidak dikabulkan, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk,
dari nafsu yang tidak puas, dan dari amal dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih, riwayat Muslim dan Nasa'i.